ba'din min ab'adis salati au ba'dil ba'di as-sani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabu sujudis sahwi arba'atun. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adin bil adnasi salati au ba'dil ba'di athani fi'lu ma yubtilu abduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'aluhu nasiyan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kubidarin amin radhiyallahu anhu kana radhiyallahu ta'ala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sama-sama masih dapat berkumpul dalam rangka kita bermuzakarah, kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu talabul ilmi. Malam ini kita berada tanggal 18 bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1444 Hijriah. Disampaikan kepada Bapak dan sekalian, bagi yang semalam di malam hadir acara maulid di tempat saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau dalam segi penerimaan ataupun sajian yang hidangannya atau yang lainnya tidak sesuai dengan penglihatan ataupun hati. Jadi Bapak sekalian mohon dibukakan ya, maaf yang seluruhnya apabila ada kekurangan di sana sini ya. Mudah-mudahan insyaallah tahun di depan akan bisa lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang enggak terurus gitu ya, karena saya ngurusin jamaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini fasal asbabu sujudis sahwi. Ini fasal mengenai sebab-sebab sujud sahwi. Sujud sahwi apaan? Gitu. Nah, sujud tuh ada sujud yang kita biasa sholat, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Gitu. Kalau sujud tilawah, sujud karena bacaan, tilawah namanya, bacaan Al-Quran. Ada kalimat-kalimat yang di situ disunahkan sujud. Ada kalimat wasjud, waqtarib gitu, ya kan? Itu seperti itu. Kemudian sujud namanya sujud tilawah, sujud karena kita membaca atau mendengar bacaan. Ada lagi sujud syukur, sujud karena bersyukur atas nikmat Allah atau lain-lainnya, jadi bersujud. Ada lagi sujud sahwi. Sujud sahwi karena adanya terlupa suatu pekerjaan di dalam sholat, gitu. Ya, terlupa, itu sujud sahwi. Nah, di sini sebab sujud sahwi. Biasanya karena sesuatu itu kulli syai'in sababun. Tiap sesuatu ada sebabnya, gitu ya. Nggak ada apa-apa kalau nggak ada sebab ya. Dari sebab itu maka ada akibat.
Ya, itu sebab akibat. Asbabus sujud sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Jadi harus tahu sebab-sebabnya dulu. Kenapa orang harus sujud sahwi? Nah, sujud sahwi pun itu nggak langsung sujud sahwi. Ada niatnya, Pak. Kalau kita mau sujud sahwi ada niatnya. Karena terlupa umpamanya. Ketika mau sujud nggak langsung sujud. Ada niatnya. Nah, itu sujudas sahwi. Ya. Nah, itu sujudas sahwi. Aku niat sujud sahwi. Gitu. Sunatan langsungnya. Nah, itu sujudas sahwi. Gitu ya. Langsung sujud. Kalau nggak niat sujud sahwi, nggak boleh. Itu nambah rukun namanya. Ya, nambah rukun. Kan sujud itu kan dalam sholat rukun. Jadi nanti bisa menyalahi. Ya, karena nggak niat, jadi dianggapnya nambah rukun. Tapi kalau ada niat, nah disitulah manfaat ataupun fungsi daripada niat. Ya, ada sesuatu. Kenapa kita ada kalau puasa, sholat? Kenapa dipakai niat? Karena di niat itulah adanya untuk membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Kan gitu. Itu adanya niat. Nggak sembarangan niat aja. Ya, itu ada maksud daripada niat. Atau pekerjaan yang fardu atau pekerjaan yang sunnah. Gitu. Makanya ada niat. Seperti puasa, ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Sholat, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ada orangnya, nggak usah pakai niat-niat. Itu harus tahu, karena adanya sebab. Sebabnya ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sebab ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Gitu. Di sini sebab-sebab asbabus sujud sahwi apa? Sebab-sebabnya sujud sahwi. Ya. Al-awwal, yang pertama, tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'd. Tarku ba'din, meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad, gitu. Ya, meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad. Min ab'adis sholat, daripada sunnah ab'adnya di dalam sholat. Au ba'dil ba'di, atau salah satu dari sunnah-sunnah ab'ad ditinggalin. Ya. Gini Pak, ada sunnah-sunnah ab'ad, ada sunnah-sunnah hayat, gitu ya. Sunnah hayat, sunnah yang ringan. Apabila ditinggalin, enggak sujud sahwi. Adapun sunnah ab'ad, ya, ab'ad sunnah yang berat. Kalau ditinggalin, ada sanksinya. Sanksinya apa? Sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? 2 kali. Syaratnya pakai niat. Niat sujud sahwi. Jadi kalau salah satu dari sunnah ab'ad ditinggalin, contoh sholat tuh, sholat itu ada sunnah ab'ad, contohnya kunut, ya, itu sunnah ab'ad. Kalau ninggalin doa kunut, sujud sahwi dan mazhab Imam Syafi'i. Begitupun duduk tahiyat awal, ya, duduk tahiyat awal. Kan kalau sholat maghrib, isya, zuhur, asar, dan subuh, itu kalau ninggalin tahiyat awal, maka sujud sahwi. Itu jadi sunnah yang berat, gitu dianggapnya.
maka ada sujud. Atau salah satu dari sunnah ab'ad ditinggalin ya Pak, ya maka sujud sahwi. Yang lalu kan ada masalah ab'ad mana ya, saya pernah sunnah ab'ad udah kayaknya, udah pernah ya? Hah? Udah kan? Iya. Jadi apabila meninggalkan salah satu sunnah ab'ad atau meninggalkan sunnah ab'ad seluruhnya, maka sujud sahwi. Atau salah satu deh, sujud sahwi. Ntar baru cara sujud sahwi. Asani yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahu. Apabila di sini meninggalkan, ya di sini fi'lu ma yubtilu amduhu. Pertama, yang kedua melakukan sesuatu yang disengaja, ya yang disengaja membatalkan sholat. Ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahu. Melakukan sesuatu yang disengaja, ya yang disengaja membatalkan sholat, namun tidak batal bila lalai asal mengerjakannya dalam keadaan lupa, ya seperti menambah rukun sholat, ya nambah rukun sholat. Bapak nih nambah rakaat 4, nambah rakaat jadi 5. sholat zuhur berapa? 4 jadi 5. Lupa sampai 5 saking teladannya, ya saking rajin ya 5 gitu. Nah yang disebut ahli bid'ah, yang disebut bid'ah tuh ada orang nambahin rokaat gitu, itu bid'ah baru tuh namanya. Enggak ada maulid dibilang bid'ah, dibilang bid'ah dolalah. Jadi di sini melakukan sesuatu, ya meninggalkan sesuatu bila disengaja membatalkannya, ya membatalkan sholat bila disengaja membatalkan sholat, ya namun tidak batal bila lalai, ya asal mengerjakannya dalam keadaan lupa, seperti ya menambah rukun sholat karena lupa. Bapak lupa nih sujud pakai 3 kali, sujud berapa kan? 2 kali, ruku kan sekali, rukunya 2 kali karena lupa, gitu ya, karena lupa. Nah karena lupa, maka di situ atau memanjangkan rukun yang pendek seperti i'tidal, sami Allahu liman hamidah, lama tuh, Rabbana lakal hamdu samawati wa bil ardi wa bil masyitami syai'un, masih diam juga lama. Itu memanjangkan rukun yang pendek, ya gitu. Ini nggak sengaja gitu, tahu karena lupa ngerjain rakaat sampai lebih satu rakaat, maka di situ sujud sahwi gitu. Ya karena kelebihan gitu ya. Atau kurang gitu ya. Kurang, ya di situ sujud sahwi. Fi'lu ma yubtilu amdu wala yubtilu sahu idza fa'alahu nasiyan. Jadi mengerjakan apa-apa yang membatalkan sholat dengan disengaja, sholat disengaja. Wala yubtilu, dan tidak batal sahu apabila lupa, tidak fa'alahu nasiyan, kalau dikerjakannya, jika dikerjakannya dalam keadaan lupa, jadi sujud sahwi. Kalau ngerjainnya sengaja batal, ngerjainnya sengaja, saya 5 aja gitu ya, iya sholat maghrib 4 aja gitu ya, saking rajin gitu ya.
Ada orang Cina begitu rajin. Tambahin. Kalau sholat sunat sih terserah, mau tambahin mau berapa rakaat sholat sunat apa? Ya, bapak sholat sunat. Contoh Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, itu satu malam habis sholat isya 200 rakaat gitu. Dia satu malam 200 rakaat sholat sunat. Kita berapa? Sholat tarawih 20 rakaat, tambah lagi witir. Udah. Ngap-ngapan. Akhirnya cari tempat yang didiskon sholatnya gitu. Nggak usah cari yang 20 atau 23, cari yang 11 aja yang didiskon. Cepat juga Kan? Sholat didiskon. Kalau sholat sunat nggak apa, kalau sholat wajib nggak boleh ditambah-tambah rakaat. As-salisu naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Yang ketiga yaitu di sini menyatakan memindahkan rukun qauli, rukun ucapan. Kan rukun ada qauli, fi'li, qalbi. Nah di sini memindahkan rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Rukun qauli. Mana tuh? Memberi salam bukan pada tempatnya. Baca Al-Fatihah bukan pada tempatnya. Ya, gitu. Baca Al-Fatihah bukan pada tempatnya. Lagi tahiyat baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa sholat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Karena kebiasaan sholatnya sholat duduk. Jadi ingatnya Fatihah padahal udah tahiyat. Gitu. Ya. Atau ketika Allahu Akbar dia tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya, bukan pada tempat. Ya. Itu kalau lupa tuh ya, bagaimana sengaja ya. Jadi naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahalihi, yaitu memindahkan rukun qauli, rukun perkataan yang bukan pada tempatnya. Contohnya baca Fatihah di dalam tahiyat, gitu ya. Harusnya at-tahiyyatu dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Ya bukan pada tempatnya itu. Itu salah tempat namanya. Ar-rabi'u yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah, yaitu melakukan rukun fi'li disertai adanya kemungkinan melakukan tambahan karena ragu-ragu 3/4 nih, 3/4 padahal udah 4 ya, padahal udah 4 dia masih mikir 3, akhirnya tambahin lagi 1 rakaat kan jadi nambah ya. Harusnya 4 tetap 4 jadi 5 3/4 ya. Gitu. Ingin rokok di Samsu ya 2/3/4 ya 3/4 oh 3 padahal ada 4 kemudian ditambah lagi 1 maka itu sujud sahwi karena ragu-ragu gitu aja. Pokoknya kalau nambah rukun atau ragu-ragu tentang rukun ya maka sujud sahwi. Kayak gini, nanti dia rukun apa belum nih? Kalau rukun tuh ini enggak rukun qauli. Kalau baca Fatihah ya, kalau baca Fatihah kalau ini kan rukun fi'li. Kalau baca Fatihah Bapak berulang-ulang masih enggak batal. Masih enggak umpamanya gini. Baca Fatihah nih, habis baca Fatihah kayak yang udah baca pada waladhdallin amin. Aduh kayak tadi enggak pas baca Fatihah. Baca lagi. Diulang lagi. Itu enggak jadi batal. Gitu. Nggak jadi batal dan nggak jadi sujud sahwi, nggak. Umpamanya Allah Abdi baca Allah Akbar biro, nggak lagi Fatihah, habis baca amin. Aduh kayak tadi kurang deh, gitu ya.
kurang seret bacaannya, atau lupa udah baca Fatihah lagi, ya itu nggak sujud sahwi. Tapi kalau nambah rukun atau ragu-ragu, rukunnya rukun fi'li, maka dia sujud sahwi gitu. Ya. Caranya sekarang sujud sahwi, cara. Ya. Bapak nih lagi tahiyat, ya kan? Lagi tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatuh. Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau mau terusin kama sholaita pas fil alamina innaka hamidum majid. Kan salam tuh. Nah, sebelum salam Bapak niat nawaitu sujud sahwi. Aku niat sujud sahwi. Allahu akbar. Langsung aja itu sujud. Baca sekalian. Itu bacaannya Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Atau subhana man la yanamu wa la yansa. Umpamanya gitu. Sama juga. Subhana man la yanamu wa la yansa. Atau wa la yashu gitu. Ya. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Allah nggak tidur nggak lupa. Kita ini yang tukang tidur, namanya tukang lupa, gitu. Ya. Kalau udah tukang gimana sih tukang? Kalau udah tukang udah ahli, gitu ya. Gitu. Nggak boleh nyender aja. Gitu. Pelor deh, nempel mau lor. Kayak orang sakit gula. Ingat sini nggak ada. Di atas ada. Sudah nggak ada. Saya sih nggak tahu Pak. Namanya ini asal lidah nggak bertulang. Itu ya Pak. Jadi Ar-Rabi yang keempat iko uruk min fi'liin ma'ah di Malaysia. Yaitu melakukan rukun fi'li yang disertai adanya kemungkinan melakukan tambahan itu ya karena ragu atau lupa. Ya, sujud 2 kali, habis begitu baru salam. Allahu akbar. Subhanalladzi. Enggak usah pakai baca Rabbi birli warhamni wa jiburni warfa'ni. Enggak. Itu nanti nama rukun. Ada orang lupa udah salam baru ingat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ya lupa ayat awal, lupa kunut, misalnya, ya kan? Langsung, oh iya, udah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ingat, ya, udah sujud. Nah itu sujud sahwi. Aku sujud sahwi, udah sujud itu, mau sujud. Baru salam lagi ya assalamualaikum gitu. Jadi salam yang ini nih ya yang pertama dianggapnya maksudnya nggak jadi deh gitu. Ya sebelum ngobrol assalamualaikum tadi gue 45 ya 5 oh apa udah ngobrol ya kan, jadi jangan ngobrol gitu. Atau udah menghindar dari kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah ke sana nih. Iya. Ya kan? Udah menghindar dari kiblat, maka udah batal. Udah berarti sholatnya diulang. Gitu. Bukan langsung sujud sahwi. Diulang. Kenapa? Karena udah batal sholatnya. Biarpun aja salam, sujud sahwi masih bisa. Ntar salam lagi. Ragunya ragu niat atau ragu takbiratul ihram. Ya. Jadi ragu-ragu membaca Fatihah maka nggak apa-apa kalau ragu-ragu Fatihah. Umpamanya takbiratul ihram, ya kita takbiratul ihram, maka kalau ragu-ragu takbiratul ihram
maka di situ sujud sahwi. Gitu. Kalau ragu-ragu Fatihah, kalau ragu-ragu Fatihah, diulang-ulang Fatihah, gitu. Nah, bapak ini takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya kan ragu-ragu tuh. Allah masih belum juga, maka bapak kalau pertama ragu, Allah, ada orang kan gitu tuh, ya kan? Nah sekali lagi kan, Allah Akbar. Kalau udah 2 kali bapak ditigain takbiratul ihramnya. Bapak masih belum yakin, Allah Akbar. Allahu Akbar. Ya kan? Udah bener nih, bapak tiga-tigain. Ya, jadi ganjilin. Gitu. Jangan digenap, ntar kena tilang. Ya, jadi gitu. Diganjilin. Sekiranya, ya, kan ada orang berulang-ulang tuh saking usolli, gitu sampai Allah Akbar. Lepas gitu ya. Nah, itu diketigain 3 kali. Jangan 2 kali. Ya. Ada yang sampai ragu-ragu gitu, aduh lama. Di tempat saya ada begitu. Kalau sholat, usolli. Apa gitu. Tuh usollinya aja bisa 10 menit ya. Usolli. Kan imamnya udah salam, dia baca usolli sendiri. Dia ragu-ragu. Tapi giliran dia jadi imam pas aja tuh. Allah Akbar. Pas giliran dia jadi imam, dia dibaca. Giliran jadi imam dia pas, tapi kalau giliran sorry imam. Nah, ente kenapa sih? Nggak tahu saya giliran sholat sendiri, tapi giliran jadi imam saya pas aja. Makanya jadi imam aja terus. Iya. Beda Pak sholat sendiri sama sholat jadi imam. Kalau sholat jadi imam khusyuknya beda. Kenapa? Kalau sholat jadi imam itu benar-benar kita masang bacaan, takut salah, takut apa? Itu benar-benar tuh posisi kondisi pikiran, ingatan tuh tertuju sama bacaan. Makanya beda sholat sendiri sama sholat jadi imam. Itu lebih khusus sholat jadi imam. Sampai lupa sama utang kalau jadi imam. Dia lagi banyak utang, lupa sama utang kalau lagi jadi imam. Karena takut salah bacaan, sampai takut kelebihan atau kurang rakaat atau jadi itu begitu Pak kalau jadi imam. Iya, tanggung jawab. Contoh sopir kan dia nggak nengok sopir ke depan. Coba kalau kita jadi penumpangnya, kita mau tidur, mau apa gitu kan, mau ngobrol, kalau jadi imam, jadi sopir tertuju ke depan. Nah, jadi imam juga begitu. Jadi kalau jadi imam tertuju sampai bacaan. Karena bisnya bacaan apa? Jangan kedua ya, rakaat kedua kan gitu kan, dipikirin tuh. Apalagi kalau di belakangnya orang alim, ya, iya, yang alim, dia jadi imam tuh. Ya kan, gue baca yang gue hafal aja nih, gitu ya. Atau pokoknya khususnya beda Pak. Orang salah sendiri jadi imam. Kalau yang belum pernah jadi imam, coba jadi imam nih. Gitu. Tahun besok dipasang jadi imam tarawih. Gitu. Ya, udah kuliah bolak-balik. Wala nabi dumabatu malantu mabi dumabatu wala nabi dumabatu malantu mabi ya mampu malang tolong ini. Balik lagi. Tempat saya Pak terserah. Ini bukan bercanda reality, bukannya omong kotor. Emang ada kayak begitu. Tempat saya Pak, maaf, itu bapaknya hafal amal Quran, anaknya jadi qori. Itu anaknya belajar sama bapak sendiri. Belum pernah jadi imam. Sama bapak saya disodorin. Jadi imam sekali. Enggak. Sekali-sekali itu kenapa? Orang kalau qori lebih afdol daripada orang yang biasa. Jadi qori itu lebih afdol jadi imam daripada sholat jadi makmum. Gitu. Akhirnya karena nggak biasa,
takbiratul ihramnya udah gemeter. Oh. Saya bilang ini di hati saya, bapak saya maksa banget ini. Itu nggak boleh. Jadi dia punya ilmu buat sendiri doang. Kata orang tua saya, ayo diamalin untuk punya ilmu. Gitu. Jadilah imam, sholat tarawih. Pas kuliah itu dia bolak-balik, bener-bener kuliah bolak-balik. Saya bilang, oh saya pikir orang main-main gitu, artinya oh bohong kali gitu. Nggak tahu bener kenyataan. Akhirnya apa? Habis baca kuliah, serokat kuliah, besoknya deh nggak mau jadi imam lagi. Dengan alasan kenapa? Karena demam panggung, gitu ibarat ya, karena demam. Maksudnya takut salah karena nggak biasa, makanya biasain. Jadi bisa. Ada orang bisa nggak biasa, tuh dia tuh gitu. Ya bisa tapi nggak biasa. Gemeter pak di panggung, gitu ya. Orang lagi kalau udah ngomong pak, coba suruh ngomong di panggung. Ya kalau lagi ngobrol banyak ngobrolnya, ngomongnya banyak pak. Coba ini suruh sambutan. Sama badu. Iya, sambutan. Makanya kemarin di tempat saya sengaja, ya kan, Pak RT, sambutan Pak RT. Sampai Pak RT. Sore pas sudah sore, setengah 6, saya ini nih namanya batuk nih. Alasan saya gitu. Kira-kira habis maghrib, ente ketua panitia sekarang, ente tersambutan. Yang lain ketua musola, udah biarin Pak RT. Lakunya udah dicatat dong ini dari pakai tes. Iya. Itu tadi ngilang tuh biar nggak dipanggil. Makanya jauh. Itu. Nah, RT biasain gitu. Ngomong biasa. Enggak, beda katanya kalau ngomong ngobrol gini sama sambutan beda. Kalau nggak biasa gitu. Nah, saya nyerahin, saya nggak nyambutan. Saya nyambut tamu, nggak sambutan. Itu Pak. Iya. Kebiasaan Buddha. Kayak gitu Pak, beliau sudah sampai. Ada yang mau jelas? Ya, boleh tanya. Ustaz, kalau sujud sahwi itu untuk semua sholat termasuk sholat sunnah, apa ada khusus sholat ini yang nggak pakai sujud sahwi? Apa semua sholat wajib kalau kita lupa pakai sujud sahwi? Iya. Semua. Iya. Jadi bukan sholat wajib aja, sholat sunnah juga begitu. Ya, sujud sahwi. Kalau seandainya jadi imam, umpamanya jadi imam subuh kunut, kita udah terlanjur mau sujud, tapi kan makmum langsung ngasih tahu kan, astagfirullahaladzim, itu alangkah baiknya kita balik lagi bangun apa tetap sujud, nanti kita ditambah sujud sahwi. Iya, gini. Kalau baru setengah, ya belum ruku, belum sujud banget, baru begini Allah, baru begini, subhanallah, ya kan? Belum sampai nunduk sujud, baru begini Allah, adanya subhanallah, kita pikir oh iya belum kunut, ya diri lagi gitu. Baru begini doang, tapi kalau udah sujud jangan bangun lagi. Iya gitu. Terus ntar baru sujud sahwi. Gitu. Jadi kalau udah benar-benar udah sempurna sujud, ya udah turun sujud, jangan diri lagi. Nanti jadi nambah rukun. Gitu. Imamnya ikut sujud sawi apa tetap diem aja? Jadi gini, kalau imam sujud sawi, makmum ikutin. Kenapa? Karena yang tahu kesalahan imam. Oh, saya salah atau saya ragu-ragu. Gitu. Jadi kalau imam nggak sujud sawi, jangan sujud sawi. Imam. Kalau imam salah, imam nggak sujud sawi, ya kan? Maka kita berpisah dengan imam. Aku sholat berpisah dengan imam. Udah berpisah tuh salah sendiri, baru aku niat sujud sahwi. Sujud sahwi.
gitu. Kalau tahu imam salah tapi nggak sujud sahwi, maka kita sujud sahwi asalkan keluar dulu, berpisah dari imam. Bukan keluar dari barisan, keluar dari makmumnya. Niatnya aku sholat berpisah dengan imam, berarti sholat sendiri, baru dia sujud sahwi, gitu. Caranya begitu. Jadi kalau imam sujud sahwi, ikut aja sujud sahwi. Kita nggak tahu kesalahannya apa, imam yang tahu. Berarti itu imam apa lagi ragu-ragu, apa karena ada yang salah. Berarti Pak Ustadz, kalau kan sholat asar ini 4. Nah saya pernah melakukan juga pas dari rakaat ketiga saya langsung tahiyat. Nah imam langsung subhanallah, saya langsung agak tek pas kalau bisa lupa kan. Saya langsung naik, itu saya sujud sahwi juga ya? Iya. Tetap 2 kali sujud ya? Iya. Sujud sahwi. Bukan sesuatu yang lupa. Iya. Tapi kalau saya pernah dengar tausiah ada berapa saya lupa namanya. Tapi kalau di untuk sholat jenazah itu tidak diperlukan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi. Itu benar nggak? Sujud jenazah ya? Iya. Saya lupa takbir sebuah sholawat, lupa takbir 1 atau gimana? Jadi gini, ada orang salah penempatan. Ya. Salah penempatan. Takbir pertama, takbir kedua. Takbir kedua biasanya diisi dengan sholawat. Takbir ketiga doa. Nah dia salah penempatan. Itu memang nggak pakai sujud sahwi. Gitu. Ya. Yang penting di dalamnya itu ada gitu takbirnya 4 kali. Dan saat itu ada bacaan Fatihah. Cuma salah penempatan. Tapi 4 takbir tetap. Ini salah penempatan sholawat harusnya di takbir kedua, ini takbir ketiga, itu doa ini takbir kedua, itu tukar doa. Kalau pakai sujud sahwi ntar orang bingung. Ada anak pulang dari pesantren, dia, ya kan, bapaknya meninggal, atau orang-orang sekampung itu. Dia keluar dari pesantren tuh anaknya, dia aja yang jadi imam, ya kan, karena biasanya alim, gitu kan. Yang lebih abdul kan anak sholat, dia sholat, habis sholat takbiratul ihram, dia ruku, dia ruku. Orang-orang nggak ada yang ruku, dia ruku, orang nggak ada yang ruku, gitu kan. Dia bangun lagi, akhirnya dia, gitu, dia nggak tahu, dia sujud. Yang lain subhanallah gitu kan. Udah. Saking dia takut lupanya, takut salah, dia bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya, kok ente tak pakai ruku sama sujud? Itu khusus buat bapak saya. Iya, itu khusus buat bapak saya. Nggak tahunya kenapa? Dia mikir, gue belum pernah sholat jenazah di pesantren. Di pesantren nggak ada sholat jenazah. Ya karena nggak ada praktek, nggak ada yang meninggal, gitu. Ya kan? Jadi karena dia belum lama masuk pesantren, gitu. Kan dipelajarin pesantren, ya kan? Tapi emang karena baru kali, gitu. Kata orang mau dialimnya dan pesantren, gitu. Ya, orang baru dia masuk belum lama. Bapak meninggal, suruh pulang, suruh jadi imam pakai rukun sujud, bisa aja lagi jawaban dia ngelesnya. Itu khusus buat bapak saya. Iya aja, oh iya ya. Makmum ya kagak tahu, oh iya juga. Jadi nggak ada sisa-sisa. Kalau kita ikutin imam, kita sholat baru 3 rakaat, mau sholat isya atau sholat subuh, terus kita ikut salam, karena kita pertama kurang 1, kita ikut assalamualaikum, terus baru sadar kita kurang 1, bangun lagi terusin. Nah terus perlu sujud sahwi awal? Bisa, ya, bisa juga, karena salah penempatan. Gitu. Harus sebelum salam kok bapak bisa salam begitu. Jadi imam salam kita ikut salam, iya. kita kurang 1.
Akhirnya nerusin lagi. Akhirnya begitu ini kok ya kurang satu gitu. Heeh. Terus kita langsung diri lagi. Iya, Sholatnya itu bisa. salam lagi. Nah, Tapi sholatnya sah nggak itu? ya tapi disawi dulu. Kata salah penempatan. Pokoknya ada salah penempatan aja. Ya salah penempatan karena lu lupa belum waktunya salah. Salah. Karena imam udah salam kita Iya, ngikut-ikut gitu. ngikutin. Buru-buru mau ke pasar. Di sujud sahwi. Suwe apa? Wah, Iya, Seumpamanya nih yang sholat jenazah lagi tadi. iya. Biasanya kan Pak dan lupa-lupa 3 takbir itu gimana Ustaz? Kejadian umpamanya kejadian. Iya, jadi itu dalam hal bacaan takbir itu masuk dalam kategori rukun di dalam sholat gitu. Jadi nggak boleh ditinggal. Jadi diulang lagi. Kalau bacaan mending, ya bacaan nih takbir, baca Fatihah, takbir lagi, sholat atas Nabi kan, takbir lagi, Allahumma fir lahu doa, kemudian takbir lagi kan Allahumma la tahrimna ajrahu. Sekarang ini nggak baca, ya pas takbir keempat Allahu Akbar, ya, beri salam, itu sah. Itu yang ini takbirnya pas kali. Kalau nggak biasa jadi imam imamin jenazah, dia baru 3 umpamanya tuh. Tapi nggak. Enggak takbir yang keempat. Iya itu dia. Enggak bisa. Berarti harus Baca. Diulang. Ini pengalaman berapa ini? Iya. Ini nggak diulang. Jadi dianggap. udah salam diulang aja sholat. Nanti takbirnya itu Sekarang kan makmum. Yang baik mayat ya, subhanallah. Wah, teger. ada lagi Pak kasus. Nah, ini. Subhanallah. Ya, tadi itu kasus Bapak begitu tadi. Ya, salam, kemudian karena bukan tempatnya kata sujud sahwi. Jadi makmum ngikut aja kalau imam sujud sahwi. Karena imam yang tahu tuh dia dirinya kenapa gitu. Apabila imam terlupa tasahud awal, tiba-tiba sebelum salam dia sujud sawi, maka bagi makmum disunahkan sujud sawi juga gitu. Ya, sujud sawi juga. Itu kasus-kasus sujud sawi. Ada lagi Pak? Enggak? Udah paham? Nah sekarang paslon abadus sholah arba'at. Di sini nih Pak, ini baru nih. Ya. Abadus sholati sab'atun. At-tasyahudul awwal. Ya. Ini sunnah-sunnah abad. Ya, sunnah-sunnah abad ini ada 7 Pak. Sunnah abad. At-tasyahudul awal. Tasyahud awal. Tuh. Sunnah abad tuh Pak ya, sekali lagi. Tahiyat awal sunnah abad. Itu masuknya dalam kalau ditinggalin sujud sahwi. Wa qu'uduhu juga duduknya. Tadi kan tasawufnya at-tahiyyatu, kemudian juga duduknya apabila ya di sini jadi duduk tahiyat awal itu sunnah abad. Apabila ditinggalin duduk tahiyat awalnya maka dia sujud sahwi. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sholawat atas Nabi. Ya kan? Itu. Ya sholawat wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat atas Nabi juga itu dalam
Sunnah ab'ad gitu. Di dalam mana itu? Tahiyat awal gitu. Dalam tahiyat awal itu sunnah ab'ad baca salat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah sampai situ aja. Tahiyat awal. Enggak usah pakai wa ala ali sayyidina Muhammad. Di tasawuf awal tuh Pak. Apa tahiyat? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah sampai situ. Enggak usah terusin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya langsung naik gitu. Tapi rakaat di tasawuf akhir baru pakai wa ala ali. Sekarang nih orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu-tahunya diri. Dia tahu wah lupa baca salat atas Nabi, maka sujud sahwi gitu. Jadi sunnah ab'ad. Wassalatu alal ali fi tasyahudil akhir. Juga baca wa ala ali sayyidina Muhammad dalam tasyahud akhir. Bapak nih tasyahud akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak ingat wah belum pakai wa ala ali sayyidina Muhammad, udah Bapak sujud sahwi. Habis sujud sahwi ya kan? Baru di situ Bapak memberi salam lagi. Jadi adanya Nggak usah dilanjutin lagi bacanya tadi. nggak bisa, adanya di sujud sahwi. Wal kunut, doa kunut itu sunnah ab'ad. Bapak ninggalin doa kunut itu sujud sahwi 2 kali. Wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Juga dalam doa kunut ada sholawatnya kan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu juga sunnah ab'ad. Kalau Bapak doa kunut tapi nggak baca sholawat atas Nabi, itu sujud sahwi. Sahwi itu sunnah ab'ad, ada 7. Ya, yang mau lebih jelas lagi. Maksud kalau lupa baca surat pendek tetap sudah sahwi walaupun itu Enggak. Kalau baca Bapak nih sholat baca Fatihah lah, ya. ya kan? Nggak baca surat, nggak sujud sahwi. Itu sunnah. Ya. Beda. Kalau kita jadi makmum, waktu imam baca doa kunut, tapi kita amin aja ya, amin. Tapi kita nggak baca salawat, sah nggak itu? Apa sujud sahwi? Begini Pak, ada 2 kasus ya. Bapak, imam kunut, Bapak diam aja, nggak amin dan nggak baca nerusin. Bapak berarti nggak baca doa kunut, berarti Bapak sujud sahwi. Tapi kalau nggak aminin gitu, Kalau aminin nggak Pak? tapi kita nggak ikut baca. Iya, umpamanya nggak amin, Bapak amin, tapi nggak diterusin, ya kan? Nggak diterusin, umpamanya, ya kan? Nggak diterusin bacaan yang, kan imam sampai wakina syarra ma qadait, itu Bapak nggak terusin, diam aja, ya kan? Nah, kalau Bapak punya pemikiran, ya, oh bacaan saya nih ditanggung sama imam, itu nggak apa-apa, ya kan? Gitu. Tapi kalau Bapak sengaja ngajak, kita, ya sengaja ngajak nggak baca, sama juga Bapak nggak doa kunut. Gitu. Makanya aminin aja dah, amin, amin. Jadi beda Pak, doa kunut awalnya doa, ya kan? Pas kesononya itu pujian. Kan biasa orang memuji dulu, baru doa. Kalau doa kunut kayak doa dulu, baru pujian. Makanya yang amin itu tuh yang doanya itu. Adapun yang kesononya, contoh, Allahumma inna fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Ya kan, tuh 5 itu doa. Kayak fa innaka taqdi wa la yu'alaik. Itu yang kesananya pujian namanya.
imam, ya kan? Kenapa tuh pakai sampai diwakina syarra ma qadait? Paina takdimnya sendirian, nggak didengar, karena itu yang nggak diaminin, karena pujian, enggak? Jadi iya, kalau yang tadi yang 5 ini karena doa, jadi perlu diaminin, maka dibacanya jahar. Pas waqina syarra ma qadait fa innaka taqdiru alaika, itu pujian, jadi nggak pakai diaminin lagi gitu. Ikut baca, itu baca sendiri pelan, imam aja baca pelan gitu. Jadi itu kenapa pakai yang itu, pakai dikirasin, karena di situ biar makmum mengaminin. Memang begitu dulu Nabi begitu. Ya, jadi apa sih namanya? Karena itu pujian yang kan biasa kita memuji dulu baru doa. Kalau doa itu kayak doa dulu baru pujian. Gitu Pak. Kalau pas Pak imam yang baca itu, imam nggak amin berapa? Makmum nggak amin nggak apa-apa, karena itu bukan. Ikut baca aja itu. Iya, itu bukan doa, itu pujian. Nggak pakai diaminin lagi. Tapi yang baiknya lebih baik untuk imam itu Ya udah sampai wakina syarra ma qadait, udah dia sendiri tuh, ya kan? Gitu. Pak Ina kata aku di walau baca itu doa sampai wakina syarra ma qadait, udah. Ya, mantap. Ya, baca salawatnya kencang lagi karena salawat itu doa, gitu. Ya, makmum amin ya, amin. Kita kan udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam juga begitu. Wala alihi washabihi wasallam. Udah kita amin baru. Karena sholawat itu mengandung doa. Salat dan salam itu doa. Ya Pak, itu ya Pak ya. Ditandain nih. Nanti tabtul sholat. Batalnya sholat. Udah Pak, cukup ya Pak ya.